Halo sobat, selamat datang di channel ini. Kita berbicara tentang materi public speaking. Kali ini saya akan membahas satu topik tentang teknik berbicara yang baik dan menarik di depan umum, yaitu metode AIDA. A-I-D-A. Metode AIDA, A-I-D-A, digunakan pada berbagai public speaking, cara berbicara depan umum untuk menarik audiens agar kita tampil baik dan menarik. A. Attention. Bagaimana cara kita menarik perhatian audiens sehingga audiens terpukau dan menakjubkan ketika melihat kita saat pertama kali kita tampil di depan umum, sehingga mereka melihat dan kita memantaskan diri untuk menjadi pembicara publik di hadapan mereka, sehingga mereka betah untuk melihat dengan baik dan hingga selesai. Untuk menarik perhatian audiens atau menarik atensi mereka bisa dilakukan dengan salam khas satu organisasi atau perkumpulan, atau salam-salam yang sifatnya umum tapi merupakan ciri-ciri tertentu dari organisasi. Bisa kita juga menggunakan cerita ilustrasi untuk membawa kita ke dalam pembicaraan atau penyampaian pesan-pesan atau sambutan atau materi yang akan kita sajikan. Atau juga informasi, misalnya kemarin saya bertemu, atau minggu atau kemarin saya membaca di sebuah berita di media nasional bla 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 bla, atau informasi yang disampaikan oleh seorang kepada kita. Barusan tadi security di depan menyampaikan kepada saya ada yang kehilangan kunci mobilnya. Siapa kira-kira yang kehilangan kunci mobil antara kita? Itu salah satu trik untuk menarik perhatian audiens dengan salam sapaan, cerita-cerita informatif atau cerita-cerita yang mendukung penyampaian kita, juga informasi-informasi yang sifatnya menarik perhatian audiens. Yang kedua, I yaitu interest. Bagaimana kita memahami kepentingan audiens, bukan menurut ukuran kita saja, bukan menurut apa yang kita mau saja atau sekedar yang kita tahu saja, tapi kita juga membicarakan sesuatu hal, menyampaikan materi sesuai dengan konteks audiens. Kepentingan audiens ketika kita sampaikan, maka mereka merasa terjawab atau mereka mendapatkan satu solusi, satu momen yang sangat penting, sehingga mereka betah untuk mendengar dan menyaksikan ketika kita tampil di hadapan mereka. Untuk memahami kepentingan audiens, bisa dengan lakukan question atau bertanya, adakah di sini yang sudah tahu tentang istilah public speaking? Oh ya, baik, turunkan tangan. Itu teknik bertanya. Atau menciptakan suasana, bina suasana, sehingga mereka lebih rileks, lebih fleksibel, dan tidak kaku ataupun tegang dalam momen-momen tertentu. Kreasi suasana atau bina suasana ini diciptakan untuk momen-momen yang sifatnya tidak terlalu formal atau semi formal dan non formal, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita sajikan dalam materi tersebut mudah dipahami dan didengar dengan menyenangkan. Juga kepentingan audiens kita dengan penuh antusias. Kita tampil dengan penuh antusias, energik, memberikan semangat, sehingga audiens pun melihat sebuah tampilan di hadapan mereka dengan penuh antusias. Ini hal-hal yang bisa kita sampaikan ketika kita akan tampil di depan umum. Yang berikut yaitu D. D dalam hal ini yaitu devotional. Devotional artinya mengarahkan audiens perhatiannya, mengarahkan kepada tujuan dari pembawaan materi ini, atau mengarahkan dengan memotivasi audiens untuk mereka bisa mengikuti materi, mendengar arahan sambutan yang kita sampaikan. Devotional juga bisa melalui ajakan. Mari yang duduk bagian belakang untuk mengisi kekosongan bangku di bagian tengah dan depan. Silakan, dan kita akan segera memulai materi ini. Itu ajakan. Mari yang bagian depan dan tengah, mari kita berdiri, kita lihat
samping kiri kanan dan berikan senyuman terbaik, dan kita memulai materi dengan antusias. Itu ajakan untuk menarik perhatian audiens sehingga kita bisa berbicara di hadapan mereka dengan baik dan benar. Yang berikut, yang terakhir adalah A, action. Action yaitu gaya, menggunakan gaya kita, style kita, dan menggunakan bahasa tubuh untuk memikat, menarik perhatian audiens kepada kita. Mungkin dalam pembicaraan kita yang sudah agak lama, 20-30 menit, mereka mulai agak jenuh, mulai kehilangan konsentrasi, mulai kurang perhatian. Kita bisa menarik kembali perhatian audiens dengan gerak-gerakan tubuh. Ayo kita berdiri, masing-masing pegang materinya dan mengipas-ngipas temannya di samping kanan. Kemudian berbalik lagi ke sebelah kiri. Ayo silahkan kipas-kipas menggunakan kertas materi tadi. Tujuannya untuk menarik perhatian audiens supaya tidak tiba pada titik jenuh dan menarik perhatian mereka untuk kembali fokus kepada kita. Itu dengan gerakan. Begitu juga dengan simulasi mungkin. Ketika kita terangkan suatu hal, kita menggunakan simulasi. Baik, silakan yang ini berperan sebagai seorang pembicara, yang sebelah sini untuk mendengarkan, yang lain sebagai penonton saja. Itu simulasi-simulasi. Atau dengan gaya bahasa tubuh yang lebih energik. Mungkin dengan setengah melompat atau dengan setengah berjingkrak, kita memancing audiens yang tadinya mulai jenuh atau kehilangan konsentrasi dan memikat mereka kembali kepada kita. Atau juga dengan yel-yel, ketika kita berbicara sudah sekian menit, sekian lama, sudah tiba pada satu momen-momen mereka mulai kehilangan konsentrasi, kita mulai teriakan yel-yel, "Selamat pagi, apa kabar? Sukses untuk kita semua. Mari kita beri aplaus sambil berdiri." Ini sebuah yel-yel untuk memikat kembali perhatian audiens untuk fokus kepada kita sebagai seorang pembicara publik. Bisa mungkin tentu dengan hal yang lain, tapi metode ini, metode AIDA, yang bisa digunakan dan biasa digunakan untuk kita tampil sebagai seorang pembicara publik dengan baik dan menarik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam inspirasi.